50-50O. Memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia. Ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 3. Managing people, human capital. Artikel 15. Menjadikan PMS yang win-win. Berkaca pada sebuah rumah tangga yang memasuki babak baru, begitu pasangan suami istri disahkan oleh pengadilan agama, maka masing-masing mereka merupakan unit organisasi terkecil dalam suatu negara, yakni sebuah keluarga. Organisasi kecil ini kemudian membangun cita-citanya dalam sebentuk visi, menjadikan rumah tangga yang bahagia. Sebuah visi yang sederhana namun bermakna. Setelah beberapa lama pernikahan tersebut berjalan, pasangan tersebut mulai mengevaluasi diri. Apakah rumah tangga tersebut bahagia? Apakah masing-masing pasangan menjalankan perannya sesuai dengan ekspektasi pasangannya? Hal apa yang dapat diperbaiki masing-masing pasangan supaya rumah tangga menjadi lebih baik? Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan perusahaan. Setiap karyawan memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab. Hanya saja, peran, tugas, dan tanggung jawab tersebut didesain sedemikian rupa, sehingga pada akhir periode yang ditetapkan oleh perusahaan, performa karyawan kemudian dievaluasi. Lalu apa yang menjadi inti dari evaluasi tersebut? Human Capital atau HC, khususnya Performance Management System, meyakini adanya indikator kinerja atau Key Performance Indicator sebagai alat ukur pencapaian atau keberhasilan penilaian objektif pada karyawan. Secara detail, KPI di sini merupakan satuan pengukuran pencapaian objektif dari pekerjaan, seperti jumlah penjualan yang berhasil dibukukan, jumlah klien visit yang dilakukan, jumlah artikel yang diketik, jumlah surat yang diantar, dan sebagainya. KPI-KPI inilah yang merupakan satuan pengukur yang memberikan kontribusi yang unik pada setiap pekerjaan, yang akhirnya merupakan kontribusi si pemangku jabatan bagi organisasinya. Penentuan KPI. Sekarang, marilah kita melihat bagaimana KPI itu dijabarkan. Dalam artikel ini, dibahas bagaimana cara penentuan KPI, yakni 1. Penentuan KPI yang sifatnya pembeda atau distinct, dan 2. Penentuan KPI yang berada di tataran tim atau share. Pembeda atau distinct artinya memiliki sifat yang khas dan tidak dimiliki oleh orang lain di dalam organisasi ini. Sehingga, konsekuensi dari distinctnya KPI adalah di mana KPI antara atasan dengan bawahan yang tidak sama. Sebagai ilustrasi, satu divisi yang terdiri dari 1 atasan dan 2 bawahan memiliki KPI sebagai berikut. X selaku atasan adalah membukukan penjualan sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan KPI 2 orang bawahannya yang terdiri dari Y dan Z masing-masing adalah membukukan penjualan sebesar 100 juta. Pada akhir periode, jika target membukukan penjualan sebesar 200 juta rupiah tercapai, maka si X selaku atasan secara otomatis mengakui bahwa pencapaian target tersebut adalah pencapaian individual X, sehingga hasil kerja keras anak buah Y dan Z tidak diakui. Karena KPI mereka adalah resultante KPI sang atasan. Bukankah ini PMS yang win-lose dilihat dari sisi atasan? Untuk itu, KPI X, Y, dan Z perlu direvisi dalam bentuk KPI yang distinct. Y dan Z masing-masing memiliki target membukukan penjualan sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan X adalah menghasilkan deal-deal strategis yang menguntungkan melalui lobby dan membuka pasar.
X akan memiliki peran sesuai dengan kapasitasnya, sedangkan Y dan Z akan semakin tertantang untuk terus mengembangkan dirinya, karena di atas kertas, kontribusi mereka diakui oleh perusahaan. Kesepakatan dalam PMS yang win-win kemudian terjadi. Pembaca dapat membayangkan bagaimana kompetisi serta pengembangan kompetensi yang terjadi pada jajaran perusahaan jika KPI organisasi didesain secara distinct. Tak jarang, saran dan masukan bagi pengembangan perusahaan akan kerap datang dari bawahan dan dapat langsung dilaksanakan karena mereka memiliki tanggung jawab serta otoritas berimbang di dalam mewujudkan KPI mereka. Sedangkan KPI yang sifatnya shared diwujudkan dengan menentukan stretch goals dari suatu organisasi, atau dengan kata lain, apa yang menjadi tujuan yang paling utama bagi perusahaan. Stretch goals tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk KPI yang bersifat shared oleh unit-unit yang ada di perusahaan. Untuk mencapai stretch goals suatu perusahaan, tentunya diperlukan kerjasama tim serta kontribusi dari individu. Anggota tim kemudian menentukan kontribusi tim mereka untuk stretch goals perusahaan. Pada tahap berikutnya adalah masing-masing anggota tim menentukan KPI individual untuk mewujudkan stretch goals tersebut. Tentunya dengan merumuskan KPI yang dapat diprediksi dan sifatnya terukur dengan dimensi waktu. Sebagai ilustrasi, dengan stretch goals meningkatkan penjualan dari 150 juta menjadi 250 juta rupiah pada kuartal A, kemudian diwujudkan oleh atasan dengan kegiatan melakukan client visit dengan KPI jumlah pertemuan atau presentasi di hadapan klien sebanyak 3 kali seminggu. Sedangkan kegiatan bawahannya adalah menyiapkan dokumen atau logistik yang diperlukan untuk klien visit atasannya. Dengan jumlah KPI, jumlah dokumen, dan logistik yang disiapkan sebanyak 3 kali seminggu. Implikasi dari kesepakatan win-win. Dari uraian penentuan KPI di atas, maka timbullah pertanyaan, bagaimana agar proses PMS dalam suatu organisasi dapat terjadi kesepakatan yang win-win? Jawabannya ada pada proses pra-PMS. Langkah-langkahnya terlebih dahulu adalah 1. Ukurlah kompetensi tim Anda. 2. Hitunglah jumlah anggota tim Anda. Kemudian 3. Elaborasikan tingkat kompleksitas pekerjaan dalam tim Anda, atau struktur dalam tim, mobilitas, hingga beban, kapasitas kerja pada tim. Hal ini ditujukan agar setiap anggota tim dapat bekerja dengan baik dengan mengaitkan atau menekankan pada KPI tersebut dengan kompetensi, kapasitas, serta talent yang dimiliki karyawan. Sehingga dalam proses PMS organisasi akan dapat terjadi kesepakatan yang win-win dengan menggunakan kombinasi pendekatan di atas. Lebih jauh, penentuan KPI individual yang distinct mensyaratkan anggota tim memiliki independensi serta kompetensi yang tinggi. Artinya, anggota tim idealnya dapat bekerja sendiri tanpa pengawasan, supervisi, dan bahkan bantuan dari atasan, namun sesuai standar dan prosedur. Kedewasaan anggota tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sangatlah diharapkan. Tidak menutup kemungkinan, KPI yang distinct ini juga dapat berjalan dengan baik pada organisasi yang bersifat matriks dan terdiri dari para expert. Pada penentuan KPI yang bersifat shared, di mana kerjasama tim sangat dibutuhkan guna mewujudkan terlaksananya stretch goals tersebut. Pada terminologi ini, seberapa besar jumlah anggota tim, hingga kompleksitas di dalam tim sangat dipertimbangkan. Perimbangan kompetensi anggota dalam tim menjadi isu yang tidak begitu signifikan, karena dapat ditutupi oleh kompetensi anggota tim lainnya. Namun, disiplin serta dedikasi anggotanya untuk mewujudkan stretch goals tersebut menjadi isu yang signifikan. Penutup. Sebagai penutup, kontinuitas evaluasi performa karyawan atau PMS diharapkan dapat memberikan angin segar bagi pertumbuhan talent dan kompetensi karyawan, dan di sisi lain
menciptakan kerjasama tim untuk mewujudkan stretch goals. Sehingga ke depan, PMS bukan lagi kegiatan yang dihindari, yang berujung pada kesepakatan yang merugikan, sebagaimana pasangan hidup berumah tangga. Diperlukan disiplin, kerja keras, dan dedikasi jajaran perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut. Semoga saja